Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Kali ini aku mau bahas tentang afiliator ya. Nah, ini di sini aku mau berbagi pengalaman karena saat ini aku lagi menjalani juga jadi afiliator TikTok. Yang biasanya teman-teman itu bisa jadi ini ya, penghasilan sampingan. Cuman kalau dirasa-rasa TikTok ini kalau kita benar-benar menggelutinya secara serius, terus konsisten, kemudian kita itu totalitas berkonten dan berkualitas, itu kemungkinan besar hasilnya luar biasa teman-teman ya. Untuk sampai detik ini aku sudah berjalan kurang lebih di 3 bulanan ya. 3 bulan tapi kurang maksimal juga karena memang satu hari itu biasanya ya nggak sampai 5 konten, itu bahkan satu hari hanya satu konten karena memang ada fokus kegiatan, bukan kegiatan, fokus di kerjaan yang lain, yang sementara TikTok ini hanya sampingan saja. Tapi alhamdulillah sampai detik ini setiap hari ada yang check out, ada komisi yang masuk gitu ya. Jadi buat teman-teman semuanya, jangan pernah berhenti, jangan pernah menyerah untuk menjadi afiliator di TikTok ya, karena itu memang benar-benar sangat menjanjikan untuk penghasilannya gitu ya. Oke, langsung aja. Gimana sih kita untuk berkonten ya atau bikin konten yang menarik? Bahkan sampai detik ini pun aku juga sama-sama belajar. Aku kadang-kadang melihat di yang senior-senior, yang afiliator senior ya, di YouTube, cuman kalau saat ini aku nggak gabung dengan storybook dari teman-teman gitu ya. Kenapa? Karena storybook itu sifatnya hanya story saja. Bahkan kalau menurutku sih itu hanya history ya, dokumentasi dari teman-teman afiliator senior yang sudah terekod, setelah itu dibagikan, di-share ke teman-teman, dan itu pun komunikasinya hanya cuma satu arah, kita nggak bisa tanya jawab ya, kurang lebih seperti itu. Kalau kita mau detail di TikTok itu kan di HP itu semua ada, di YouTube juga ada. Kadang-kadang teman-teman itu kalau live itu kan, afiliator yang sudah suhu-suhu itu kan biasanya live gitu ya, itu daging semua kok. Kalau kalau kalian mau belajar, kalian tinggal simak aja. Di situ banyak banget pelajarannya, kalian simak aja bagaimana menawarkan produk, bikin hook, CTA-nya, terus cara menyampaikannya, jamnya jam berapa, cara beriklan seperti apa, semuanya ada di situ. Jadi kalau menurut aku sih nggak perlu ya kalau untuk gabung di storybook. Ya kalau menurut kalian itu perlu, ya nggak apa-apa. Itu sih masing-masing. Kalau menurut aku sih nggak perlu. Gitu. Gini teman-teman, selanjutnya itu kalau kalian mau berkonten, pilih dulu produknya yang mungkin saat ini lagi dibutuhkan. Bukan saat ini ya, untuk selamanya dibutuhkan. Yang paling banyak dibutuhkan itu kemungkinan besar adalah kebutuhan rumah tangga. Nah, kalau untuk aku saat ini ya, itu produk-produk apa sih yang aku konten? Saat ini produk yang aku konten adalah produk yang ada di rumah aku sendiri, yang aku pakai keseharian, gitu. Ya, semuanya real, bukan yang mengada-adakan. Kadang-kadang ada yang teman-teman ya, biasanya pengen lihat ada konten yang FYP, wah bagus tuh mau di konten, atau ada tripod, ada apa namanya, TWS gitu ya, yang bagus-bagus. Aku belilah dengan budget yang lumayan mahal di atas 100-200. Nanti iya kalau kalian beli, terus kalian konten, itu ada penjualan. Kalau enggak, kalian nanti boncos gitu ya. Kalau menurut aku sendiri, mendingan kalian itu konten yang ada saja. Produk yang ada di rumah, apapun itu ya, seperti sepatu yang kalian pakai, sandal, tapi produknya diusahakan yang masih bagus, yang layak untuk direview, untuk ditampilkan di kamera gitu ya. Kalau yang sudah jelek ya jangan gitu ya. Tapi ya terserah kalian aja. Ini cuma hanya saranku saja gitu ya. Yang jelas mendingan kalian kalau mau keluarkan budget untuk supaya penjualan kalian lebih bagus itu di iklan. Nah, itu lebih bagus. Andai kata nih, ini aku punya TWS M10 ini ya. Ini sudah bisa jadi powerbank dan anti air. Nah, aku punya ini itu jadi yang aku konten ini aja. Nah, kalau ada pun yang lainnya seperti ini teman-teman ya. Ini aku punya juga untuk cermin yang buat selfie, buat video yang supaya tidak keluar dari frame gitu ya, pakai kamera belakang saja. Ya sudah, pakai ini aja. Seperti itu. Jadi jangan memaksakan, kita itu wajib beli yang kita yang belum punya gitu ya. Ada tikar, ada karpet,
ada kursi, ada lemari, semuanya aku konten, sajadah aku konten, kopiah aku konten, gitu teman-teman. Jadi yang lebih fokus kita sebagai konten pemula, konten kreator pemula, kalau bisa diusahakan lebih ke kualitasnya, cara penyampaiannya, ya, terus angle-nya, terus kalau masalah produk, kalau menurut aku sih nomor nomor dua ya. Kenapa? Eh, Menurut aku kalau kebutuhan seperti kopiah, baju, itu semuanya, hampir semuanya orang itu membutuhkan. Nah, kalau sudah ada produknya, nggak mungkin nggak ada namanya pembeli. Nah, tinggal kita menyajikan, ya, menyajikan bagaimana caranya pembeli itu mau membeli produk kita. Nggak tahu bagaimana caranya kita menyampaikannya dengan bercanda, dengan serius, dengan kata-kata apapun itu, pakailah gaya kalian yang khas gitu ya. Ya, seperti itulah kurang lebih. Nah, setelah itu teman-teman, ya, setelah itu cara untuk penyampaiannya itu biasa disampaikan dari teman-teman. Aku juga belajar, ya. Itu biasanya kita sampaikan di permasalahannya, ya, seperti ini. Contohnya ini ada TWS gitu ya. Apa sih masalahnya, ya kan? Masalahnya kalau kita pakai apa namanya, pakai headset yang kabel itu kan ribet gitu ya. Nah, ini kan ada headset Bluetooth. Jadi kita nggak usah pakai headset Bluetooth, nggak usah pakai headset yang kabel, sudah simple, praktis, dan ini pun dibawa pun juga nyaman, cakep penampilan seperti itu. Setelah itu kita review produknya seperti apa, dan lanjutannya kita langsung aja di CTA-nya, langsung aja check out di keranjang kiri bawah, seperti itu teman-teman. Gitu, tahapannya seperti itu. Jadi tinggal penyampaian kalian aja ya, seperti apa. Gitu. Kalau aku sampai sekarang pun bahkan kalian bisa menilai kan, cara aku berbicara kurang lebih seperti ini juga, masih kadang-kadang belepotan. Bahkan untuk satu konten itu bisa sampai 10 tag aku coba. Karena memang mencari untuk yang kualitas lebih baik gitu ya. Kadang-kadang kalau udah capek, ya sudah, ambil yang terbaik dari beberapa tag itu tadi. Seperti itu sih teman-teman ya. Yang penting konsisten, perbaiki terus. Ya alhamdulillah sampai sekarang aku ada penjualan meskipun masih belum maksimal ya. Meskipun belum maksimal ya, mudah-mudahan untuk kedepannya kita terus belajar mencari bagaimana kita juga punya ciri khas. Jadi teman-teman atau dari TikToknya sendiri kasih apa ya namanya, kasih kasih jalan lah buat kita, buat SPP ya, untuk khususnya konten kita, karena kita sudah berjuang juga ya, menaikkan traffic atau apalah bahasanya. Saya kurang paham juga. Yang jelas tetap konsisten lah buat teman-teman saya. Bikin konten setiap hari, syukur-syukur sih satu hari bisa 1, 2, 3, 4, 5, minimal 1, 2, 3 ya. Itu kalian bikin konten. Nah, kalau pengalamanku sendiri itu jam-jam bagus ya untuk konten atau upload itu di atas jam 5 sore. Itu bagus banget. Kenapa? Teman-teman itu biasanya kan pulang kerja istirahat gitu ya, sambil scroll-scroll TikTok, begitu lihat itu kan ada produk yang dia butuhkan, dia cari, oh bagus, ya sudah, langsung check out. Kebanyakan sih penjualan yang terjadi di akunku sendiri ya, kalau aku nggak tahu di tempat teman-teman, itu biasanya kebanyakan malam yang check out. Itu jadi menandakan kalau biasanya aktivitas teman-teman yang scroll TikTok itu di menjelang malam, karena memang siangnya itu kan kerja gitu kan, gitu teman-teman ya. Terus apalagi teman-teman yang perlu dibahas, mungkin sementara itu dulu ya, gitu ya. Oke lah, mungkin cukup sekian untuk afiliator TikTok yang pengen kesehariannya dapat cuan setiap hari, dapat komisi dari TikTok afiliator. Jangan lupa setiap hari kalian wajib konten. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.